Pernah saya mendapatkan angka indo boti na pak gurdongo boti makun raya becek kung kena sematu laki muna melo tama makarawa beta na sagati tetong mak betani tetong mo botinge ranjam marutung pastoti na konta mana setero papat tu kabal aja member bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesudang masumpul lolo pada kaki hadiri mandapungan matam pabaraka mangin ripa masih madarari ini nawa memuari asalnya sana baraka peringatan Isra Mi'raj kita pada malam ini. Natal lima lebang masandra masama dega gamasangadi nasalewanga toma parintata natarate pak banuai nasi rujuk keng toma si sompul lolo nasi pakar rio ananae nat tujulaleng kalolo campengana matiro bulu natabaka para kusenna anak darah campedak na cora insyaallah. Amin. Alhamdulillah angka karome mesuriri tanah salamaka kutane ribone tutunge korome tanete malampe liwenge bulu matandre nenia limbange salok maloang untuk sapai ini nawa kupurengen dongenge aga kong kana tetong riol ala bira tak maneng nasabak kuruntuk nana ini nawa kusapai rigo engka tak mammenasa amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah sitonget-tongena sama kusan di masiri-siri sama kusan di matana sama kusan di mawe mabicara riol ala bira tak maneng kira-kira aga tiwi ka masiri aga to tiwi ka mawewe aga to pasta bana ko matana naikia taro ni takola tana taroto ni takola siri andrenge taroto ni takola wewe nasaba we barai pada idi na deceng riak katai. Jamaah peringatan yang berbahagia, perkenankanlah saya menyampaikan permohonan maaf karena saya akan mempergunakan pengantar bahasa daerah Bugis Bone. Jamaah yang berbahagia, jadi kalau nanti ada dialek atau mungkin kosakatanya yang berbeda namun pemahamannya saya pikir tidak akan berbeda. Jamaah yang berbahagia, saya pula ingin menyampaikan makna setengah-tengahna agawe riasa Bone. Jadi jakam yang kata Bone kue dena pahangi maka dagia sebone. Jadi ya sengi Bone ia komen re ni wena tasiri bajot kemudian surut kembali itu pasti akan meninggalkan gundukan pasir halus betona engka kutuk kesi halusu magopo yeriasa bone jadi betona bone makesing na halusu pada pacara mata yoni aja maya berbahagia. Jadi kau angkat to bone dena makasing dena halus ubate na makadada tanya to bone asli palsu na mitu kapal aja yang berbahagia. Siapa di sini orang bone ros aja mah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang apa sih yang dimaksud dengan peringatan? Jadi yang dimaksud dengan peringatan adalah merupakan nostalgia di masa lampau, resonansi di masa silam. Pas sabarengan engkar yasa peringatan nasabak megalak dato tak kalupa benengi dega tak kalupa buat apa diadakan peringatan benengi dega tak kalupa ma tentu tak cek dini anak nama kun raya aga hubungan coba digretane makunde ko matampu bunga ko memana bunga makunde matando-tando na taro pedih maka daw ya cana matampu pemeng dena welong memana pe bapak taliwa pole pedina tetapi alhamdulillah syukur ki diurane takok bosi-bosi mati lampu nalupe pedina jaji si andrina aja mah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang nargunana nang karya seperingatan pak mega to tak kalupa
Ajama kullu shay'in sababa. Tungke sewa-sewa angka mana pasabarenna. Ya, tentu peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ada faktor penyebabnya. Kira-kira apa pasabarenna? Salah satu faktor penyebab terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj gara-gara makunrai. Di tahun yang sama matewi amurena nabita yang bernama Abu Talib. Watungna tu Abu Talib degaga berani arah kafire melok ganggu nabita nasabak mitoi ka amurena yang bernama Abu Talib. Sisena matewi amurena nabita ia ko jokka di mak dakwah irin peki batu watakalena biasa mak darah colok watakalena nasabak irin pe di kafire. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan yaitu Nabi tawatuna mati amurena yang bernama Abu Talib ia ko tama ri masjid mas tempajang ipatopo kiwi usus unta ricopok na lekek na Nabi takasi. Jadi komel bangkit dari ruku, sudah mau bangkit dari sujud tidak bisa diangkat kepalanya, macawa di kafire sembari bertepuk tangan di dalam masjid. Sehingga sangat dianjurkan jangan bertepuk tangan di dalam masjid, karena kapan kita bertepuk tangan dalam masjid berarti kita mengikuti perbuatannya orang kafir. Saya tidak mengatakan yang bertepuk tangan adalah kafir, tetapi kita mengikuti sebagian perbuatannya orang kafir. Bagaimanapun hebatnya seorang dai, bagaimanapun hebohnya seorang mubalik menyampaikan ceramahnya, apalagi kampanye dilakukan dalam masjid, jangan sampai ada yang terlupakan untuk untuk tidak bertepuk tangan di dalam masjid. Jamaah yang berbahagia, di tahun yang bersamaan tadi prolog saya mengatakan bahwa gara-gara makunrai terjadi peringatan Isra Mi'raj, terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Aga pastabarena nasabah di tahun yang bersamaan mati amurena Nabi yang bernama Abu Talib, mati to binena yang bernama Siti Hadijah. Marisnya kemana nih realita di dalam sejarah Islam dijelaskan maka da Siti Hadijah ripo bene widi Nabi tak pada usia 40 tahun, sementara Nabi tak kalau lo campenga 25 tahun umurna benengi maka kue kadange ide urane 25 tahun umurta, kemudian calon istri kita 40 tahun usianya nulena kadeki pakwa sama deka makunda lainnya mana ka indok mumpo bene aja yang berbahagia. Tetapi kenapa justru Muhammad SAW memperistrikan Hadijah? Karena di Jazirah Arab pada saat itu tidak ada wanita kecuali Siti Hadijah yang memiliki sifat umumah, sifat keibuan kecuali Hadijah seorang diri. Ia naropas sabarena napobene Siti Hadijah. Karena kita ketahui bersama bahwa Muhammad SAW napi kasih ditampu mati ambokna berarti dia akan rasakan tekogero belayan tangan seorang ayah. Napi dua tok jajina mati si indona, jadi dua tok kasih bawa rasakan ire sangi patungkan ya sangi indo, sehingga napo bene Siti Hadijah di situ maka Hadijah padangkang mega waramparanna. Jadi ya tona romancaji ambok na pasapadina, ya tona romancaji indo na pas umurui indo na, kemudian yang ketiga ya tona romancaji indo anakna. Jadi konsep 3 in 1, 3 dalam 1. Pertama-tama mencanangkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mondi menenang keriasan clear 3 in 1, rejoice 3 in 1, sansil 3 in 1. Mau di mana meniro pertama-tama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejarah juga mencatat Pak Mega makpe golongan ia mirnista po bid'ah sunnah Nabi. Kalau kimat ciri sunnah Nabi, contoh yaitu Nabi tak beristri, ada yang mengatakan 9 kali. Ada riwayat yang menjelaskan 11 kali. Tetapi ia meninakawi pe menabita untuk kedua kalinya mati menibene pertama yang bernama Siti Hadijah, lalu dinikahi wanita yang kedua yang bernama Siti Safiyah. Tetapi Siti Safiyah umuruna lebih macua pina ia Siti Hadijah. Jadi wadi mukito Pak Cama mabire dek kedua, tetapi mati itu istri pertama. Istri kedua lebih tua umurnya daripada istri yang pertama, baru sunnah Nabi. Aja mah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Ia kuda yulit tigo iroja bawana. Jamaah yang berbahagia, omong kosong sunnah Nabi. Jadi saya katakan bahwa bukan sebenarnya sunnah Nabi yang harus kita ikuti, tetapi sunnah Rasul. Itu pun sunnah Rasul ikuti yang pantas, yang tidak pantas jangan kita ikuti. Jamaah yang berbahagia, contoh marak ya di Indonesia ada segolongan di antara kita
yang mensyariatkan yang namanya budaya menggunakan cadar. Tanda pengekat, cadar itu memang diwajibkan bagi orang Arab saja. Kenapa? Karena di sana sering terjadi hujan debu. Kemudian yang kedua, orang Arab pada umumnya sebagian besar uranena arae mangure-ure sesa. Kenapa saya katakan demikian? Waktu saya pergi umrah, pada saat itu belum ada jenggot saya, belum ada kumis saya. Namuya nakan datop arae pula di Mondri. Apa katanya? Indonesian is my wife. Indonesia katanya adalah istriku. Sehingga wanitanya orang Arab dianjurkan menutup mukanya dengan kain. Itulah istilah cadar. Tetapi segolongan orang Indonesia memasukkan budaya orang Arab di kampungnya, lalu budayanya orang Arab lantas disyariatkan. Tidak apa-apa kita ikuti budayanya orang, tetapi jangan disyariatkan ketika tiba di Indonesia. Ajam yang berbahagia. Begitupun dengan jenggot. Jenggot ada yang mengatakan sunnah, tetapi ada kitab setebal ini, tebalnya hanya membahas tentang jenggot, tetapi intinya di situ dikatakan cukur kumismu, pelihara jenggotmu. Denak kada cukur isumimu, lampiri janggomu. Ajam yang berbahagia. Jadi tidak apa-apa panjang, yang penting bisa dipelihara. Jangan biarkan janggot itu berjuntai panjang tetapi tidak terurus. Jadi tidak apa-apa kita berjenggot, tetapi tolong dipelihara. Ajam yang berbahagia. Anak sekarang menyangkut masalah bid'ah dan sunnah Nabi. 3 ulama berbeda pendapat. Ulama hadis, ulama fikih, ulama usul, ketiga-tiganya berbeda pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan sunnah itu sendiri. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan sunnah adalah semua perbuatan Nabi, ya, sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan sunnah adalah semua perbuatan Nabi dan Rasul setelah dilantik menjadi Nabi. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan sunnah adalah semua perbuatan Nabi setelah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa perbedaan ulama adalah rahmah. Yang dimaksud ulama di sini adalah ulama ahli hadis, ulama ahli usul, ulama ahli fikih. Ya kok ulama bangsa mana nih kasih ini kunyi kampungnya? Bukan, belum bisa dikatakan sebagai ulama. Sehingga perbedaan antara kita bukan merupakan rahmat, tetapi awal dari bencana. Aja yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Karena saya pikir ada 5 fikih, ada 5 mazhab yang pantas kita ikuti, yang tidak pantas jangan kita ikuti. Jadi di dalam pelaksanaan salat saja terlalu banyak perbedaan, apalagi di luar masjid. Jamaah yang berbahagia. Sebelum inti, saya akan membahas sedikit menyangkut masalah bagaimana proses Isra dan Mi'raj itu sendiri. Subhana, kata Allah dalam Al-Quran mengawali kata-kata Subhanalladzi asra. Jamaah yang berbahagia, semua peristiwa yang diawali dengan kata Subhana, yang diceritakan itu adalah merupakan peristiwa yang akal mimelo tak pakai, sama sekali tidak bisa masuk akal. Makanya Allah mengawalinya dengan kata-kata Subhana. Sebagaimana anak kita tadi telah membacakan firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra. Jamaah yang berbahagia, saya yakin dan percaya bahwa iro dendre anak ta na apalah wis tongan-tongan nero korangi melo na baca dendre dia hafal, tetapi dia memahami bahwa ada beberapa hal yang jika dipandang langsung mendapatkan pahala. Yang pertama jika dipandang mendapatkan pahala adalah melihat Al-Quran. Jadi itu aku orangi, biar belum ada kesempatan kita untuk membacanya, baru dipandang runtuk memeni apalang. Jadi sangat dianjurkan untuk meletakkan Al-Quran di setiap meja kita di rumah. Jadi setiap kita melihatnya langsung mendapatkan pahala, kendati pun belum sempat kita membacanya. Jangan sampai terjadi, saya pernah diundang di salah satu kabupaten masih di Provinsi Sulawesi Selatan untuk acara seperti ini. Diundanglah pembaca ayat suci Al-Quran naik di mimbar. Setelah naik di mimbar untuk membaca ayat suci Al-Quran, dia sementara menunggu Al-Quran diberikan oleh panitia. Tetapi semua jamaah dalam masjid itu masa paman nekia orang, biar satu Al-Quran ditemukan dalam masjid juga tidak ada. Ajam yang berbahagia. Jadi bagaimana kondisi kita di rumah sedangkan di masjid tidak ditemukan Al-Quran? Padahal sesungguhnya zikir yang paling afdal, zikir yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Yang kedua jika dipandang mendapatkan pahala adalah memandang air Zam-Zam. Jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu ia matu pojokan di pamekai
titiplah kepada mereka calon jamaah haji kita bahwa tolong bawakan saya air Zam-Zam pulang. Kenapa? Ya rawai samsange kendati pun belum sempat kita meminumnya, baru dipandang langsung mendapatkan pahala. Jampi kong kata po dari Mekah engkau tamsana de na melok minungi de to na melok mak beryangi natara bawa kola marina. Kenapa? Karena dia memahami bahwa memandang air Zam-Zam langsung mendapatkan pahala. Jadi minta tolong pesankan koliso komatu tiwiraka air Zam-Zam. Jamaah yang berbahagia, tapi kemarin saya juga mengadakan peringatan Isra Mi'raj di Sopeng. Salah satu pejabat di sana mengatakan kepada saya, Ustaz, ia komen rek karena sematu mengkematuk si kampung kumilok jokeri Mekah. Ternyata sini saya wesam salawa palaluang wasrongang. Tapi agan hajar jahannam. Ajaman dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Ini hajar jahannam masih awam barangkali bagi kita. Ternyata hajar jahannam mempunyai keunikan dan mempunyai mujarab yang sangat luar biasa bagi orang yang pernah memakainya. Ajaman yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, jika dipandang langsung mendapatkan pahala adalah melihat Baitullah. Jadi Baitullah itu kendati belum sempat kita bertawaf mengelilinginya, baru dipandang langsung mendapatkan pahala. Jadi bagi yang belum pernah melihat Ka'bah, api kiri mani bawang, maka dapat kau kira cara anak na yulimi tuturis lagi Baitullah ya regana Ka'bah. Kemudian yang keempat, jika dipandang langsung mendapatkan pahala adalah melihat wajah orang tua kita. Orang tua bukan hanya bapak kita, orang tua bukan hanya ibu kita, tapi siapa yang kita tuakan di tempat itu, itulah yang menjadi orang tua kita. Pak Imam di masjid ini adalah orang tua kita, Pak Desa, Pak Lurah orang tua kita, Pak Camat adalah orang tua kita. Siapapun yang kita tuakan di tempat itu adalah merupakan orang tua kita. Nah, artinya setiap ada kegiatan yang akan kita kerjakan, minta pendapatnya, minta restunya. Apakah perbuatan yang akan saya kerjakan ini direstui oleh pemerintah kita atau orang tua kita? Kalau memang tidak direstui, aja bawa tajamai. Kenapa? Karena ridanya Allah tergantung kepada rida orang tua kita, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Kemudian yang kelima, jika dipandang langsung mendapatkan pahala adalah melihat wajah ustaz. Ajamah yang berbahagia. Jadi yang tidak hadir di tempat ini tidak mendapatkan pahala yang kelima, karena ternyata melihat wajah ustaz itu langsung mendapatkan pahala. Ajamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ya, sebagian ulama mengatakan sepertiga malam, antara jam 2 dengan sampai jam 4. Secara akal sehat, bagi perjalanan orang sehat, orang awam, biasanya dan umumnya itu dilakukan 4 bulan perjalanan. Masa Muhammad bisa melakukan hanya sepertiga malam. Jadi sebagai analogi perbandingan, wareki contoh, ko makadaka angka bere-bere malala poloribone de nagen patajan nole lalengin latu di pinrang. Bere-bere malaleng tidak bisa masuk akal kita. Namo ustaz iga cerita tidak bisa kita percaya. Tetapi ko makadaka angka bere-bere majep peridas porna otoy napaka mangoto ko dari bone dena kena patajang letui oto di pinrang letu to pa bere-bere na sama taneme to bere-bere malalang ipajeppe di bawah kudas porna otoy. Jadi ko letui oto letu to ni bere-bere. Begitupun dengan peristiwa Isra, taneme to nabi tamalalang tapi ripalalangi ripong Allah taala. Dari mana dan ke mana? Dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Mi'raj. Mi'raj itu adalah bahasa Arab. Ko dipabicara ugi beton nak deneng tangga, satu alat yang dipergunakan untuk naik dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. 7 tingkatan langit semua ada namanya. Dalam sains fisika dipelajari. Maka langit pertama dikenal dengan istilah atmosfer bumi. Langit kedua adalah tata surya. Langit ketiga adalah galaksi. Keempat adalah gugus galaksi. Kelima adalah maha gugus galaksi. Yang keenam adalah observe universe, suatu lintasan yang masih bisa dijangkau oleh akal pemikiran manusia. Tetapi lintasan yang terakhir dikenal dengan istilah unobserved universe, suatu lintasan yang tidak bisa lagi dijangkau oleh akal pemikiran manusia bagaimanapun pintar dan canggihnya teknologinya. Jamaah peringatan yang berbahagia, secara akal sehat, komelo kimukru diameter antara langit pertama dengan tata surya, diameternya itu adalah 0,00018 tahun cahaya. Sementara kecepatan cahaya per detik
sama dengan 340.000 km per detik. Jadi jarak antara bumi dengan tata surya saja itu jaraknya adalah 150 juta kilometer. Metama gaat kalau Nabi tak bisa melaluinya hanya sepertiga malam. Jamaah yang berbahagia, sehingga orang Eropa dengan kecongkakannya beliau tidak mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Masa Nabi Muhammad bisa melintasi 7 tingkatan langit tanpa teknologi, maka mereka membuat pesawat ulang-alik yang diberi nama Challenger yang dikeluarkan oleh NASA. Memang dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu wa la tanfudhu illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, barang siapa di antara kamu yang mampu melintasi penjuru bumi dan langit, silakan, wala tanfudhu illa bisultan. Tetapi ingatlah, kamu sama sekali tidak mampu melintasinya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan kecongkakannya beliau mau menandingi peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi apa yang terjadi? Baru beberapa detik tinggal landas, semua awaknya dinyatakan meninggal. Nasabah nanre api rupa sawai yursalu alaikum, mereka itu dilemparkan panah api yang menyala dari neraka sehingga mereka tidak mampu menyelamatkan diri. Dengan peristiwa ini banyaklah orang Eropa yang memeluk agama Islam, sehingga bagi kita yang sudah Islam, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahwal Islam, apa sih yang dimaksud dengan Islam? Jadi yang dimaksud dengan Islam, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iene syahadae, sedangkan Nabi Adam watuna bungari pancaji napatokongnya ulunna nite tatsuruki ko suruga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung imas syahadat Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nabi tak mato natapku, maka dia pun Allah Ta'ala, Adam ajak nasa mupasaraka si bawa tamatapku Muhammad, naulangi syahadat Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, mau tapunna deto napasarangi. Ia nak barakah jadi bahagia sangat dia ibu haji calon jamaah haji komelok hijau ke Mekah misalnya, laki tak dia pada gena ONH-nya sehingga suatu dan hal tertunda keberangkatannya. Jadi idik makun reye aja nak kasih sandro sembara sandro, apalagi sandro yang tidak pernah mengunjungi Baitullah yonre makutana. Jangan sampai terjadi. Ada kabupaten di Sulawesi Selatan, saya pernah diundang untuk memberikan manasik haji. Begitu setelah saya memberikan manasik haji, saya keluar dari masjid itu, saya mendapatkan seorang laki-laki yang duduk di atas motor. Kuita cukur na poderiolo rapi, minimal sama dengan cukur saya. Tetapi sekali kurang bokori, ada buntutnya di belakang. Angka gemek na cendek malampir mundri. Kebetulan saya kenal itu perempuan, istrinya. Utane kadaka ibu haji, meneng kelaketa macam mana kasih napak kedonana, mana kelaketa macam mana napak jili-jili. Maka dia magi sang ustaz. Maka ada kawasem itu, iya artis mi pakai buntut. Wasem itu anak-anak pakai buntut di belakang rambutnya. Maka dia ustaz, tanda kasih gemek na laki kuyero. Napa na heratongeng, iga na pule puna gemek matem pule puna lakebu. Maka dia gemek kutomina sang ustaz. Saya bertambah heran, teko ke carana gemek mulai cek puna lakemu. Maka dia ustaz, waktu kubur sama palunas ONH, lo kena makutana ku sandroi. Maka dia sandro ku ustaz ku mapamula kuna sama manasik haji, tepe ni gemek mu cedek, napa tempel kuluna lakemu, napa jokeri Mekah. Guru bangsa nero abdi mana ni, napa guru itu macata, iya ne 2 kali masada tapasi sompung, komelo kijo keri Mekah. Laki tatu dan iku kadare na baca ni kasih asyhadu an la ilaha illallah. Ya mau berangkat sompun di masjid ta, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Insyaallah kuna indingi pung Allah Taala de na mati salah sewalna sangadin na pura pina pasruntu pema turut tekoge 2 kali masada de nang kana pura na pasara-sara pung Allah Taala. Jamaah yang berbahagia, angkana tu barakai tiwi lisu. Jadi 2 kali syahadat tanami calon jamaah haji untuk baca wiro botim paru. Jangan sampai tadi saya diundang di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Jamaah yang berbahagia untuk memberikan hikmah pernikahan. Setelah dari sana saya langsung ke sini. Jamaah yang berbahagia, di Kabupaten Bone juga sering saya mendapatkan. Padahal yang paling afdal narekori pakawingi boting uranewe
malah bila dah tu nareko dipat depe si sengi boti makun reye di sedepe na boting urane. Kenapa? Nah sabab itu boting urane nareko dipakawingi pasti disuruh membaca 2 kalimat syahadat. Jadi ko makade boting urane we asyhadu alla ilaha illallah idi boti makun reye ko teng kali ngawi sompun di masita wa asyhadu anna muhammadar rasulullah keto-keto ni ratita makade puang aja lalu kasih mu pasara kasih bawa laikaiku turupe ko ge 2 kalimat syahadat de nang kana pura mu pasara sarang. Jadi ini sangi barakah dengan samping kamu panah darah mundur icora dia panah pura malakai cata-cata memen. Jadi baca sangat dia kan kau tahu remu di palakai kau nak baca nak lakai asyhadu alla ilaha illallah sompun di masjid dah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aja mah peringatan yang berbahagia. Di daerah lain ia kau nak sok busi boti makunde ku kamarai kamera di gonci mate pintuna bocor tatalu lapi pakadag ia pakas imato dibuka kangi boting urane kong kato amplop sebagai pelicin direngi pengandan na kamarai kuya tungka pikiriki maka to sinalena maka ate lawai na laken na tumilo taw mala benena dewe mo semu masiri de pamatu ne sekacau boting urane na makunre majato matoki nasa naneta ini to bone manumu ko na paguro bele-beling pernah saya mendapatkan angka indo boti na paguro dongo boti makunre becek kung kena sematu laki muna melo tama makarawa beta na sagati tatong ma betani tatong mo botinge ranjam marutung pastoti na konta manas teropa patu kabal aja member bahagia bece kung kena sematu laki muna melo tama makarawa beta na sagati tatong apu jase pacalapo pana lakimu dan apa na semunia kang wa puja lilana laki kulino latu akhirha indo boti madora kamana to aja member bahagia ya to na magalo-galo pagurang kasih boti makundaye bece kung matuna lako milota makarawa ampeli mana lakemu ewe majama lakemu boli mana lakemu atau kengeriatimu maka depuang pasiama ipapujiku si bapa pujina lakeku turuk peko gemo pasemu na papujina Nabi Adam si bapa ngluta hawa fatawreka dalle turuk peko geta warengi Nabi Sulaiman alaihissalam fatawreka wija turuk peko geta warengi Nabi Ibrahim alaihissalam wadimu paritambai nyawa palawai ku berupa pasarangi dan lain sebagainya ajama yang berbahagia. Jadi Megalades sebenarnya tujuannya dan banyak juga yang salah kaprah terhadap bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Aja yang berbahagia. Untung di Pinrang ini ada desa percontohan pelaksanaan syariat Islam. Upida pakwa maka dekat samana sadi loto kajo kabondrokoro. Aja yang berbahagia. Bagaimana syariat Islam itu sebenarnya? Jadi syariat Islam tidak perlu kita tinggi-tinggi, tidak perlu kita muluk-muluk. Mulai dari ruangan yang paling kecil saja, misalnya kamar mandi itu ada syariatnya. Mau masuk bagaimana, yang mana didahulukan, kaki kiri kah atau kaki kanan, ada doanya. Karena dalam WC itu banyak sekali setan. Ajaman dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Begitu kita buang air juga ada doanya. Begitu keluar, jadi mulai dari yang kecil-kecil saja dulu, tidak perlu yang muluk-muluk. Ajamah peringatan yang berbahagia. Ini baru syahadat. Nah 5 rokok nasal lagi. Tetapi saya dibisik tadi oleh kameramen, maka ada ustaz 50 menit waktu yang diberikan kepada saya. Yang kedua, mahwal Islam. Apa sih yang dimaksud dengan Islam? Kata Rasulullah, mendirikan salat, performing the prayers, ipatatongi sempajang 5 waktu. Kemudian yang ketiga, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ural Islam au qawaiduddin salasa, alirinna agame atau togen selenge telum itu bawang. Yang pertama, puade 2 kalimat syahadat. Yang kedua, patatongi sempajang 5 waktu. Yang ketiga, puasa kita rekonerat tewi bulan Ramalan. Man taraka wahidun minhunna, barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara ketiga hal ini, fahuwa biha kafirun, engkan itu kafir nasa nabita halal dam, bahkan halal idarata, halal kiriuno. Jamaah peringatan yang berbahagia. Tentu ada yang bertanya, Ustaz, rukun Islam itu kan 5. Betul, rukun Islam itu ada 5, tetapi 3 yang bersifat umum, miskin dan kaya harus melaksanakan ketiga hal ini, syahadat, salat dan puasa. Adapun kedudukan zakat dan haji ini berlaku khusus, hanya diperuntukkan bagi yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak wajib membayar zakat, tapi wajib membayar pajak. Yang tidak mampu tidak wajib menunaikan ibadah haji kecuali kau kependreking. Ajamah peringatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang 5 rukun Islam. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa as-salatu imaduddin, naya sempajangi alirinna agamai. Kira-kira apa maksudnya? Karena 5 rukun Islam
Hakikatnya semua dilakukan apabila kita sudah mendirikan salat. 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat ngasampaya memenari jama. Yang ketiga, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ko masampaja kin puasa atau kitu, Pak dega kata masampajang manri golla-golla. Dega kata masampaja manri barongko. Dega kata masampaja minui aqua. Berarti hakikat puasa pun juga tidak lakukan ketika kita mendirikan salat. Zakat, ya, dena sesampainya kalau kita tidak menutup aurat. Zakat berarti identik dengan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan pengorbanan biaya. Jadi hakikat zakat pun kita sudah lakukan apabila sudah kita mendirikan salat. Haji, tidak sah salat kita apabila kita tidak berniat untuk menghadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Jadi 5 rokonna selenge angka mana nirijama nareko Thomas sempajang. Tetapi tak dalam pengekah, ini ada sebuah peristiwa. Sedi anak muda yang menuntut ilmu di luar negeri. Selengin ajoka madeke sempajana, ya. Sekali nak kembali mulai gelar sarjana, doktor, lisu di kampungna, dekna na melok mas sempajang. Maka di ambona sila ada bawakan semongko sokiko. Gelo-gelo na sempajamu mujoka, mana karewa ko na melok mas sempajang, maka dero anak na ambo aja bana mu cerika. Pa iya pada saya lawa sempajang, ko angka na semule jawab di telu pertanyaanku. Maka dia kasih ambon agak metok aku tanamu. Maka dia jawabana aku tanang ambo. Pak, sedangkan lagi dosenku Profesor Doktor tidak mampu menjawab ketiga pertanyaan saya. Gangkan kasih ambona no birani Pak Ustaz. Diundang Pak Kia untuk menghadapi putranya yang sudah tidak mau lagi salat sebelum ada yang bisa menjawab ketiga pertanyaannya. Maka dia anak muda, Pak Kiai, apakah kamu mampu menjawab pertanyaan saya, sedangkan dosen saya Profesor Doktor tidak mampu menjawab pertanyaan saya? Maka dia kasih guru tak, insya Allah dengan izin Allah saya akan menjawab ketiga pertanyaanmu. Maka dia ni guru tak agak mepakutanamu. Maka yang pertama, ia pernah saya lawa sempajang, ia ko engkau mulai jeloka kapitaka, maka dia magangare modelek na pengelatala. Yang kedua, ia pernah saya lawa sempajang, ko engkau mulai jelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan takdir. Yang ketiga, ia pernah saya lawa sampainya, kau angka bisa memberikan jawaban kepada saya. Masa pengelatala dena pikir inaseng, masa setan diciptakan dari api, sementara nanti juga katanya akan dihukum dengan dibakar menggunakan api neraka. Apakah setan mampu merasakan panasnya api neraka padahal berasal dari wujud yang sama? Iro guru tak kasih dena tiate dega kali sepau mataru bawana kalimanna na panala pestagi palepak bagi nerona mudai. Ajama yang berbahagia, jadi kong katomakku tanah maka dah maka tak pada pengelatala lepak bawan. Ajama yang berbahagia, karena itu adalah jawaban yang paling tepat. Ajama yang berbahagia, teko ke carana maka jero anak muda ustaz, kenapa kamu marah pada saya? Maka dia guru tak, saya tidak marah, justru saya menampar kamu dengan keras sekaligus untuk menjawab ketiga pertanyaanmu itu. Maka dia agak hubunganna utaneko. Yang pertama pertanyaanmu, ia pernah selalu sempajang, ia ko engkau mulai jelaskan kepadamu, maka dah maga tapane segi pengelatala. Maka dia guru tak watumu ulepa maga parasamu, maka dia mapedi ustaz. Ya, maka dia mapedi. Maka dia guru tak jadi mata pekku engkau rasa pedi, maka dia mata pekak karena saya merasakannya. Maka dia guru tak jelo katona pale maga ngare tapane segi pedi. Jamaah yang berbahagia. Begitupun dengan Tuhan. Begitupun dengan Allah, kita hanya mampu merasakan karena ada ciptaannya yang kita rasakan, tapi kita tidak mampu menggambarkan bagaimana wujud Tuhan itu sendiri. Jadi kok kemakutan lepak bau nih. Ya. Yang kedua, apa hubungannya dengan pertanyaan yang kedua? Ia pernah selalu wasampaja kalau ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan takdir. Maka dia guru tak, saya tanya, pernahkah kamu bermimpi? Maka dia suatu saat kamu akan ditempeleng oleh seorang ustaz. Maka dia saya tidak pernah membayangkan bahkan bermimpi untuk ditempeleng dari seorang ustaz. Maka dia guru tak ira tu ya setakdir. Ya toto kamu tidak pernah membayangkan, tapi sekarang terpaksa saya menamparmu karena itulah takdir. Ya. Yang ketiga, bagaimana katanya setan diciptakan dari api, sementara juga nanti akan dibakar dengan menggunakan api neraka? Apakah setan mampu merasakan panasnya api neraka? Maka dia guru tak, pipimu yang saya tampar tadi terbuat dari apa?
maka dia terbuat dari kulit ustaz. Maka dia guru tak, tangan yang saya pakai menampar pipimu juga terbuat dari apa? Maka dia juga terbuat dari kulit. Kulit ketemu kulit, siapa yang memukul maka yang dipukul merasakan sakitnya pemukulan. Begitupun dengan setan dari api neraka yang memukul, maka setan kendati pun dari api tetap merasakan yang namanya panasnya api neraka. Bagaimana Pak? Cocok roh. Cocok. Jadi kok kemakku tanah lepak bawah nih. Ini gak masalah. Ajaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak ada samanya dega kepada padanna. Pak angkat atau maka dae kalau kada semisangi pong Allah taala, lo komite sangi pong Allah taala, codo bawanya sembatamu. Kok kana nasa lala ira tu. Ajam yang berbagi. Namo coki ku codo matana lala mato. Namo asu ki codo matana lala mato. Jangankan kita masa Tuhan itu tidak ada samanya. Jamaah yang berbahagia. Kadang pengaka mega weto tahu dena sempajak gara-gara tarekat. Bahkan ada yang berani mengatakan, ustaz, iya aku masam pajak ka leton yaku. Itane maka dagan niakmu, maka dena saya ustaz ku teton aku saja lagi menghadap ke kiblat, ubaca deniakku na paguru ka nenekku. Aga niakmu, maka di api tetong. Angin rokok, wai suju, tanah tudang, Allahu Akbar. Iriasa tareka mapakatulu-tulu. Jamaah yang berbahagia, tak pada cengi. Ini asal mula penciptaan seorang manusia. Di dalam sains fisika pun dipelajari bahwa jasad manusia terdiri daripada 4 unsur: unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Jamaah yang berbahagia. Waktu nama dipancaji saya dirupato maka dia pengelah ta'ala Jibril joka kona semewangnya ada pai sewa-sewa siruntu malaikat Jibril si bau api, maka dia malaikat Jibril, wahai api, abarangnya lusukmu dengan ilas, pamelo ye buset dirupato maka di api, wa baryamu dengan catatan, majanci parupatowe melok samde ka masom pada pengelah ta'ala aga pakasian api tetongi pakasian api. Pura siro maka dia pengelah ta'ala Jibril joka toko na semewangi ada anginge siruntu si malaikat Jibril si bawa malaikat pagandon anginge, maka dia malaikat Jibril, wahai angin, abar yang elusukmu dengan ilas, pak melo ye buset dirupatau, maka dia anginge, wa baryamu alusuku dengan ilas dengan catatan majanci parupatawe melok samdeka masom pada pengelah ta'ala aga pakasian anginge rokoi pakasian anginge. Pura siro maka dia pengelah ta'ala Jibril kata kode semewangi ada waye seruntuk malaikat Jibril si bawa waye, maka dia malaikat Jibril, wahai air, abar yang lusukmu dengan ilas, pamelo ye buset dirupatau, maka dia topa waye, wa baryamu alusuku dengan ilas ye buset dirupatau dengan catatan majanci parupatawe melok samde ka masom pari pengelah ta'ala aga pakasian waye, sifat air mencari tempat yang rendah, sujui pakasian waye. Pura siro maka dia pengelah ta'ala Jibril joka toko da semewangi ada tanai seruntuk malaikat Jibril siba malaikat pagandona tanai, maka dia malaikat Jibril, wahai tanah, abar yang elusumu dengan ilas, pak melo ye buset dirupatau, maka dia topa tanai, wa baryamu alusuku dengan ilas dengan catatan majanci parupatawe melok samde ka mastom pari pengelah ta'ala aga pakasian tanai tudangi pakasian tanai. Jadi api tetong, angin rokok memang, wes suju, tanah tudang memang, tetapi taniero ribaca komelo kima sempajang. Jamaah yang berbahagia, ini saya luruskan. Nah sekarang kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup telinga. Terjadi di mana-mana kobaran api. Napa capu pasai, capu rukoi, capu boleh andre api, boleh jadi api itu sudah muak melihat kita. Egan atau majanci, maka dia pasam de koma som pada pengelah ta'ala. Tapi kenapa juga masih ada orang yang mempunyai pemahaman tamangkin setetto koma sempajang, tamangkin rokok koma sempajang, sehingga terjadilah angin puting beliung. Napa coporan dina boleh, napa lutu copok nama seji. Kenapa? Mungkin juga angin sudah muak melihat tingkah laku manusia. Terjadi banjir di mana-mana. Kenapa? Air pun juga sudah marah. Egan atau majanci, maka dia pasam de kosuju. Kenapa masih ada juga orang yang mempunyai pemahaman tamakin setuju kemasem payagi bakacongan juawana sekolah wingi tepu dina selinoi lololis. Jamaah yang berbahagia, tanah terjadi gempa bumi, terjadi tsunami. Kenapa? Mungkin juga tanah sudah bosan melihat tingkah laku semua manusia. Banyak sekali yang berjanji, maka dia pasambe koma sompa rigo engkau tudang, tapi magena mega urang mupatau melok tudang masompa makkesuang lauripung Allah Ta'ala. Marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Nah sekarang, kenapa kalau kita salat
Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini temanya, tingkatkan pemahaman dan aktualisasi fungsi salat dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat. Nah, sekarang kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, asempajang ko pada Tuhan mitaku mas sempajang, nabi ta mas sempajang tetong. Rokok, sujud si bawah tudang. Tetapi angkata reka makada tamang kika ya tetong tamang kika rokok tamang kika suju payan sempajaku taki camika cukup kuilei ya kocongan aku rawengi te punina selino lololis sempaja bahasa niro urang itu berlaku zaman Nabi Adam seba ummana ne di ummana ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalau kita salat terkadang berdiri? Kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Kalau kita mau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kepada pemerintah, terkadang kalau kita salat itu, kenapa kita berdiri? Ketika kita berdiri, posisi kepala lebih tinggi daripada hati. Itu pertanda bahwa suatu persoalan nantinya akan bisa diselesaikan lebih banyak menggunakan potensi intelijensi ketimbang hati nurani kita. Ketika kita ruku, di mana posisi kepala sejajar dengan hati kita, itu bertanda bahwa engkau matu jamang-jamang ia penuh diselesai ngareko ipaseimbangi antara potensi akal dengan potensi keimanan yang kita miliki. Ketika kita sujud, di mana posisi kepala lebih rendah daripada hati, itu pertanda engkau matu jamang-jamang harus diselesaikan lebih banyak menggunakan keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang akal pemikiran yang kita miliki. Jamaah yang berbahagia, tadi saya katakan bahwa jangankan di luar masjid, di dalam masjid pun sangat banyak perbedaan di antara kita. Contoh, angka pura makutana koya, maka ada ustaz, bagaimana hukumnya angkana sawida atau mas sempajang ya ko puri ma barasaleng langsung na sapurui erupanna elaturi janggo na riau maka da kama kelo-elo itawe aja ne ko murusu manang zaman na tawe aja member bahagia. Ustaz katanya saya ini bertanya, maka deka cocok di saya menjawab karena kamu bertanya utana ini, maka deka iko ko mas sempajang ko agam neto pamulanna, maka di awalnya takbir, maka deka aga pacapuranna, maka de salam ke kanan dan salam ke kiri. Utana magana na sapurui rupan na tawilat tuni janggona, maka de purana mak barasaleng jadi kupur ki mak barasaleng terserah menibawang ini makulelo menibawang namolo agi jama na sawa sudah putus hubungan antara imam dengan makmum, sehingga biasa tu angka imam iruntu ya kupur mak barasaleng na sale bawa ki tapalece mabela pondo mani si tanga-tanga maka da akan oleh baca ini na di segi masih kiri de di segi melo doang. Kenapa? Karena dia pahami bahwa kupur mak barasaleng imangnya kan sudah lepas tanggung jawab antara imam dengan makmum, tidak ada lagi hubungan. Tapi alangkah baiknya mereka tudah kicilempe untuk memimpin doa bersama, karena 40 orang yang berdoa tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi pembatas, doa itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, bahkan ada orang yang bersikir tetapi nalupe tatonge, nalupe rokoe, nalupe sujue, bahkan nalupe tudange, tapi sikri namina patuju tadam pengekak ia manen na olok-oloke na pancaji pongala taala masikri manen lori pongala taala tan nami bawang iri rupa tawi masikri pak benenge mi sikri tami bawang iri rupa tawi yakin dan percaya na dena na paturungi bosin na pongala taala. Seandainya bukan gara-gara anak kecil, bukan gara-gara hewan melata yang merangkak tengah malam mencari sesuap nasi untuk menghidupi dirinya dan keturunannya, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak akan mungkin menurunkan air hujan kepada kita semua gara-gara egala rupa tahu megalada dosana, sementara tidak menyadari dirinya kalau dia berbuat dosa. Jadi bersyukurlah adanya anak kecil, bersyukurlah adanya yang namanya hewan melata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua binatang melata itu bersikir, ule-ule masikiri, asu masikiri, ula masikiri, ponco nada, manuk-manuk masikiri, bale masikiri, semua yang ada di bumi bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ule-ule bekang na satu penrange ya agak sikiri na siapa yang mendapatkan menemukan Nabi Nuh, yaitu Nabi Daud, Nabi Daud, yaitu Nabi Daud na puji mata na tanen ya boleh tahu si ule-ule na puji mengandai tanda-tanda Nabi Daud. Maka dari Nabi Daud puang aga to si we gunana mu pancaji wi olok-olok na dega aga zaman na sangadin na daun nabi tana-tana capuri dengan izin Allah mette ule-ule makada
Daud ada mu pandangin teka kecil-kecil begini deu palabai mompo matana sebe kedua sebelum saya bersikir 1000 kali aga sikrina ule subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah yang berbahagia napa gulang itu macata panditai kalau kima pamula mata netaneng baca lalu jolok beka cisebu napaki mesuri galuta masuri reta masu mata netaneng untuk pertama kalinya. Tetapi pertanyaan saya, yule moga baca beka cisebu ya, yule moga baca 1000 kali, sedangkan pura kima sempajal 5 waktu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, nang katau-katau tau kasih napake be kalima ini maka ada subhanallah leceh sialena alhamdulillah taliwa tau harepuna ya ko tojok mitepuna. Kenapa? Ternyata diperhatikan ngiro pamulana minatapu subhanallah mondina nulis subuk mani bawa natapu subhanallah subuk pantas magatil latu 33. Padahal lebih baik subhanallah 1 kali daripada subuk dekat 32. Nah dega kebetul-betuan ajama yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang terakhir di penghujung ceramah saya di peristiwa Isra dan Miraj di petalongi Nabi Takuranaka, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Tetapi ada sebuah solusi ini makundaye komelo kita mak surga magampami bu apa bawa tajama almar'atun iza salat hamsaha makundaye narekuna sempajangan 5 waktu. Yang kedua iza samat syarraha narekuna puasa ngi ulan ramalang. Yang ketiga wa hafizat farjaha nali tutui sirina. Yang keempat wa ta'at saujaha naturusi parentana lakaina tadkhulul jannata min aibabis sa'at min abwabil jannah. Na pertama ki Allah taala di surga pamasena kita bebas memilih pintu mana saja yang kita kehendaki. Baru-baru ini di Kabupaten Wajo pun saya menyampaikan maka diri makunde komelo kita mak surga magampami apa bawa tajama nomor sedi 2 telu apa turusi perintahna lakemu angka makunde maka pajalona Ustaz magana iya na mati ni lakeku maka daka syukur ko pa mati ni lakemu berarti telu mo ni bamu jama asam padang mono bawang puasa mono bawang ali itu tuh istirimu kalau mau terusi ko mati lakemu aja yang berbagi bersyukurlah para janda dan gadis yang belum mempunyai suami berarti lepas tanggung jawab gugur kewajiban 1 karena harus mempunyai 4 paspor 4 kriteria untuk masuk ke dalam surga pamasena pong Allah taala. Akhirnya tapaget tengi beci tapi go bicara malam pue upano panatan dipaget tengi beci tan dipigo bicara malam pue angka tomato nang kasewa watu na tu sari-sari dapurenge temba dumpu api talo pole sanga seri ripopa palungenge risapia patapie isal lereng alue nakan na panra wanwe malari tikae iko kaloloe aja lalo kasi monro mamatu-matu na pole marakai na ya makalu iko anak darai aja lalo monro mancaji belo-belo bilik tenai takalolo angka ko mancaji bunga putih maton rosalo temu masale lolang iya pak mu masale lolang menrepi pak baju bolongi. Khusus kepada Pak Camat dan para pemerintah yang ada tempat ini baja sangat di reko angka oni cica ada bucili popori saliwan dendring ada no ada te rituli mitam pending ripuriati ya panasa bicarai nareko ada rias suruang na tiwi suruh majeta na tekeng ada tomatua. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup dengan doa katanya. Abdalu doa surah Al-Fatihah. Sigalo-galona padungangi surah Al-Fatihah. Jadi mohon kepada seluruh undangan dan jamaah peringatan untuk mengaminkannya. Ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pangidito midi sompa. Nan jadi tom dulu tulungi tatulungi kasih puang. Tapasiama ipapujin na tama parentay na niya to di parentay. Turupeko kita pasama na papujin na Nabi Adam si bapang nuta Hawa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pangidito midi sompa nan jadi tom dulu tulungi. Tatulungi kasih puang. Tapatundui to di parentay mengkalinga parentana tama parentana. Turupeko kita patunduk na Ratu Bulkis terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pong ditom miri sompa nan ditom dulu tulungi tatulungi kasih puang tawaringi dalle halala mega mabaraka yang manenna pak banoi turupe ko kita waringi Nabi Sulaiman alaihissalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pong ditom miri sompa nan ditom dulu tulungi tatulungi kasih puang tawaringi wija saleh dan salihah yang manenna penduduk turupe ko kita waringi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.